Doa mulai.
Ya, Bu. Selanjutnya pada lembar ketiga kita akan mengajukan pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Silakan cari pertanyaan sebanyak-banyaknya dan juga dijawab. Dari pertanyaan itu akan dipresentasikan. Pertanyaannya sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri dan jawabannya per kelompok. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjutkan kepada langkah terakhir yaitu merangkum. Dari langkah pertama sampai langkah ketiga tadi, silakan Anda pikir kesimpulannya. Baik, Bu. Kita punya waktu 5 menit. Baiklah, Anda sudah selesai. Ya, Bu. Baik, Bu. Saya, Bu. Baik, Bu. Nggak tahu, Bu. Yaitu teknik prediksi. Bagaimana kalau kami sudah prediksi mengenai teks ini, yaitu kenapa perubahan itu dilakukan hanya setahun sekali, kenapa tidak 2 tahun sekali? Selanjutnya yaitu menjelaskan atau mengklarifikasi di mana kami sudah mengklarifikasi mengenai teks ini, yaitu mengenai jika tidak ada Nabi Ibrahim ini bermimpi, apakah kurban ini akan tetap ada atau tidak? Selanjutnya yaitu pertanyaan yang pertama, kami sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Pertanyaan kami yang pertama yaitu jenis hewan apa saja yang bisa dikorbankan. Kami dan kelompok kami sudah menjawabkan pertanyaan jenis hewan yang bisa dikorbankan itu seperti domba, kambing, kerbau, dan lain. Selain pertanyaan yang kedua yaitu apa hikmah dari kurban ini? Jadi kami sudah mendapatkan jawabannya. Hikmah dari kurban ini yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir yaitu merangkum atau kesimpulan dari 26 yang kami diskusikan tadi. Terdapat 2 poin nilai ini. Yang pertama yaitu sejarah dari kurban ini. Kurban ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam, tapi bagaimana pada zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu mengikuti anaknya Nabi Ismail diberikan Allah untuk disembelih. Pada mimpi pertamanya Nabi Ibrahim itu beranggapan bahwa
mimpi itu hanya dari setan. Dan selanjutnya dan pada mimpi ketiganya Nabi Ibrahim bersedia untuk melakukan mimpinya tersebut, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail pada usia 7 tahun. Ada juga yang berpendapat pada usia 13 tahun. Dan di saat Nabi Ibrahim ingin melakukan penyembelihan itu, maka dengan mujizatnya Nabi Ibrahim diidentikan dengan seekor domba. Selanjutnya yaitu pengertian dari kurban ini. Kurban ini berasal dari bahasa Arab yang dimana pengertiannya yaitu merupakan menyembelih diri atau dekat atau menyembelih. Jadi menurut istilah, jadi kurban ini ialah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban itu dari penelitian Saya Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Arif dari kelompok 2. Saya mau bertanya pada kelompok 1 terkait videonya tadi, apa manfaat dari kurban ini Bu? Kenapa Allah menciptakan diri untuk kurban? Sekian Bu. Terima kasih. Bisa Bu. Tadi teman saya sudah menjelaskan apa sih manfaat dari kurban ini. Manfaat kurban ini yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik berupa yang sendirian maupun yang lainnya. Jadi manfaat kita berkurban ini tentunya kita akan mendapatkan pahala mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sekian dari kami Bu. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 2, Arif mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dari metode yang pertama itu kita harus prediksi. Yang prediksi ialah apa sih hukum-hukum dari pelaksanaan kurban ini. Jadi yang kami dapatkan dari prediksi tersebut setelah kami membaca teks berdiskusi, hukum dari kurban ini yang pertama ada sunnah, maka wajib, bahkan sampai ke haram dengan ketentuan yang sesuai. Yang pertama, ketika seorang muslim sudah mumpuni untuk melaksanakan kurban, dan selanjutnya yaitu di sini kami juga memprediksi bahwasanya ada kapan waktu penyelenggaraan kurban ini. Jadi waktunya itu pada tanggal 11, 12 sampai 13 Zulhijjah.